Nah ini sudah saya buatkan. Jadi ini, jadi di sini yang pertama kali harus diklik itu ada ini, ya, yang ekstensinya bar, HTTPD bar. Ini diklik. Kalau ini pertama kali Bapak Ibu menggunakan ini, maka nanti di sini akan ada keterangan, ya, diklik aja ya. Nah, berarti ini sudah aktif. Setelah itu, di sini ada MariaDB bar. Nah, ini sampai muncul seperti ini. Setelah selesai, maka Ibu Bapak langsung membuka. Nah, ini untuk mendownloadnya ya. Browser. Saya di sini menggunakan yang Firefox. Kalau dia localhost, artinya hanya standalone, maka tinggal mengetikkan saja localhost /8089. Maka dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, berarti ini sudah masuk ke slingsnya, tetapi belum masuk ke ini ya, tampilannya seperti ini. Foto yang ini bisa dirubah. Sebagai contoh, nah ini, ya ini kantor tempat saya bekerja. Ini bisa kita rubah. Ini perpustakaan awal sebelum pandemi, sekarang belum masih acak-acakan. Ya, ini bisa kita rubah sesuai dengan tempat Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana masuknya? Di sini ya. Di sini itu ada login, mungkin tidak terlihat ya. Jadi bisa merangkak saja ke depan bagi yang ini. Di sini ada login, maka diklik saja loginnya. Maka dia nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu download dari yang tadi ya, dari slims.web.id. Ini untuk loginnya itu harus di-setting dulu. Makanya nanti Bapak Ibu tidak perlu download di kalau mau menggunakan. Jadi nanti yang akan link saya berikan ini nanti loginnya itu sudah ada. Nah, untuk awal username-nya itu admin, kemudian password-nya pun admin. Nanti ini bisa dirubah karena ini untuk awal. Nah, ini kan nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada foto, ini nanti bisa dimasukkan foto pustakawannya. Jadi nanti akan ada berapa orang sih yang akan mengelola ini. Jadi nanti bisa saja nanti ada subadmin. Admin itu bisa untuk semuanya. Ada yang bagian sirkulasi. Sirkulasi itu hanya bertugas untuk meminjamkan saja, mengembalikan. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan hal yang lain. Nah ini. Jadi ketika muncul, nah ini ada 15. Jadi di dalam ini bawahnya itu sudah muncul 15 koleksi. Nah ini kita hapus saja. Ya, supaya nanti artinya buku atau koleksi yang kalau ini tidak dihapus, maka ini akan dianggap buku tersebut ada di koleksi kita. Ya seperti itu. Nah, makanya di sini ada latest transaction, summary. Jadi ini yang saya masukkan dengan adanya sebuah statistik tadi. Ini setidaknya kalau misalnya kita tempel, apalagi misalnya kita memiliki printer warna, ditempel, oh itu akan semakin, oh iya benar. Ini perpustakaan atau TBM desa di tempat Bapak Ibu itu memang benar gitu. Pengunjungnya ada, kemudian jumlah penghuni nyamannya berapa, dan seterusnya.
Nah ini temanya juga bisa kita ubah-ubah, mau yang mana, gitu ya. Apakah mau yang akasia, default dan seterusnya. Nah kalau misalnya bagaimana merubah tampilan tadi supaya dengan tampilan tempat bekerja kita, yaitu nanti ada lagi gitu kan seperti itu. Jadi fotonya yang kita rubah yang tadi. Nah ini yang pertama, nah ini ya. Nah di sini ada yang ada office-nya. Ini. Kemudian ada yang non. Ini maksudnya apa? Ketika yang ada office ada satu, maka buku tersebut ada satu di tempat kita. Kalau yang non itu berarti belum ada. Jadi baru kita judulnya saja. Office-nya itu belum tahu, kita belum masukkan. Nah ini. Nah kalau yang non ini bisa kita hapus. Sukses terhapus. Kalau yang ada kopinya satu, berarti itu harus dibuang dulu si kopinya. Ini adalah untuk bibliografi. Ya. Kemudian ini sirkulasi. Sirkulasi itu adalah untuk peminjaman. Jadi nanti di membership ini, nah di membership ini kan ada membershipnya, berarti ini belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya new member. Kalau di tempat saya itu otomatis pegawai yang ada di tempat di kantor saya itu otomatis menjadi anggota. Kalau TBMK lain ya, menerima pendaftaran gitu ya, di data dulu seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada view expired member, artinya kita 1 tahun setahun keanggotaannya. Jadi nanti kalau misalnya keanggotaannya habis dan belum diperpanjang oleh yang bersangkutan, maka ketika yang bersangkutan akan meminjam itu di blok. Ya, di blok. Jadi dia tidak bisa masuk atau tidak bisa melakukan pinjaman. Jadi harus diperpanjang dulu. Nah, kemudian nanti misalnya dari sini kita bisa membuat sebuah tipe-tipe dari keanggotaan. Standar, pelajar, umum. Apakah mau disamakan atau tidak? Sudah saja kalau untuk pelajar mah misalnya ya, boleh minjem buku 2, 1 minggu harus dikembalikan. Kalau masyarakat umum ya nggak apa-apa lah 4 atau 3 dan peminjamannya 2 minggu. Itu kita bisa atur. Jadi ketika nanti ada nggak akan ketukar. Jadi misalnya ada seorang anak sekolah datang meminjam itu pasti 1 minggu. Kita set di sini. Nah, ini kan di sini kita bisa mengisi gitu ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisinya gitu ya, cara mengisinya. Nah, kalau ini kan masih artinya yang saya perlihatkan ini adalah dalam tanda petik bohongan. Ya, kita lihat yang tempat saya gitu ya. Nah ini kalau yang tadi yang ini adalah akasia bulian. Yang ini masih versi yang lama, jadi masih akasia. Saya belum upgrade. Nah, kenapa bulian? Kenapa akasia? Jadi Senayan ini selalu memberikan nama-nama versinya itu dengan nama tumbuhan yang ada di Indonesia. Akasia, kemudian juga bulian. Bulian itu apa ya? Jenis kayu itu, meranti dan seterusnya itu dari nama-nama tanaman. Saya nggak tahu setelah bulian itu apa, nanti belum ada informasi yang. Nah ini kita masuk ya.
Nah, di sini udah ada penjelasan. Jadi kalau ketika kita masuk, di sini ada currently 13 library members having overdue. Nah, jadi ada 13 orang yang terlambat mengembalikan. Ini saya yakin lebih dari 1 bulan. Karena gimana mau ini, saya jarang ada di ruangan gitu kan, seperti itu, jarang ada di kantor, jadi ya karena ini bisa kita akses di mana saja. Saya ketika ada di Talaut bisa akses ini. Jadi enaknya kalau sudah online, dimanapun kita bisa tahu, bisa masuk, gitu ya, seperti itu. Nah, ini dashboard yang tadi. Nah, kalau OPEC itu nanti ini adalah OPEC-nya. Jadi mau mencari apa nanti akan kelihatan. Misalnya kita mau cari PAUD misalnya ya. Nah, maka nanti di sini akan muncul beberapa buku, judul buku dengan ada berapa ini ya? Kurang lebih ada 63. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu harus menghitung di katalog. Katalog kalau yang manual itu kan satu buku aja bisa ada katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek. Kalau pengarangnya 1, kalau 2 kan nambah lagi. Jadi satu buku itu bisa 5 katalognya, tapi bukunya 1. Bukunya 1. Nah, ini kan bisa muncul ketika di sini ada detail cantuman. Ada nggak di sini? Oh, ini ada tersedia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 eksemplar. Nah, kenapa yang di atasnya kosong? Di atasnya kosong karena memang kita sedang melakukan pembenahan. Jadi ini juga nggak berurut gitu ya. Ini harusnya kan nomor call number-nya yang muncul. Sementara yang di sini adalah nomor induknya. Jadi ini masih banyak hal yang harus saya karena memang kekurangan juga staff gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ada informasi detailnya. Judul serinya apa kalau misalnya ada judul seri, penerbitnya dari mana, kemudian bahasanya apa, klasifikasinya kita bisa tahu, kemudian subjeknya bisa muncul dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menggunakan, nah kalau misalnya ada versi lain, misalnya ini ada digitalnya, maka nanti akan muncul di sini. Di sini akan muncul dia dalam bentuk link, ya, tautan, nanti bisa upload kemana atau download kemana. Ini nanti akan muncul seperti itu. Ini hanya ada tiga buku, ya. Pertanyaannya, kenapa yang satu judulnya nomornya beda? Ya kan? 2 sama, 2 juga beda. Beda. Semuanya beda. Padahal ini satu buku. Waktu itu apa Pak? Ya. Berdasarkan waktu masuk atau apa? Bukan. Bukan. Ini yang mengisinya 3 orang yang berbeda. Oh ya, admin yang berbeda ya. Waktu itu yang mengisinya ini adalah yang PKL, karena udah jelas di sana yang harus diisi adalah yang ini. Tapi kemudian entah kenapa yang diisinya ini dan ini. Data penulisnya atau apa Pak? Iya, itu nomor bukunya. Kayak ISBN, kan? Call number. Karena ini harusnya adalah call number. Jadi harusnya yang benar itu adalah yang tengah. Itu apa Pak? Itu nama orang yang memasukkan data, atau membuat buku tersebut. Karena ini adalah buku yang buku asing, makanya di sini tidak tersedia deskripsi, harusnya ada. Ini bahasanya juga harusnya ada bahasa Inggris dan seterusnya. Ini yang saya maksudkan
sebagai, jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di tempat saya itu yang sampai sekarang itu belum tergarap, gitu ya. Bukunya 6.000, kurang lebih 6.000. Berarti saya harus melihat satu persatu. Dan itu saya pernah mengelola perpustakaan desa kurang lebih 3.000 buku itu dalam waktu 2 bulan. Puyeng ya. Waktu itu saya nol tentang perpustakaan itu, gak tahu gimana saya mengelola perpustakaan, tidak tahu, nol banget. Jadi kalau bisa dikatakan saya terpleset masuk ke perpustakaan, iya. Tapi pada dasarnya saya senang baca. Sampai satu buku itu, karena saya itu adalah orang yang anak dulu itu nggak boleh main sama orang tua, itu nggak boleh main. Jadi orang tua saya itu langsung menyiapkan berbagai bacaan. Itu sampai dilalap habis. Sampai satu buku itu sampai 2-3 kali baca. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan. Kalau sekarang kan bisa nonton TV, bisa main game dan sebagainya. Kalau dulu kan nggak ada. TV aja baru ada 4:30. Itu pun hanya TVRI. Belum ada TV-TV yang lain. Radio nggak punya. Jadi bangsa kita kan bangsa bertutur, bukan bangsa menulis. Makanya lahirlah yang namanya legenda, mitos, ya, fable dan lain sebagainya. Karena kita tidak terbiasa menulis. Mau menulis aja satu paragraf aja kita keringat dingin ngalir. Apalagi saya waktu sekolah di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris yang saya pas-pasan harus menulisnya 1 halaman, kopi sudah habis 3 gelas, cemilan sudah habis 3 bungkus, nggak selesai. Karena nggak ngerti, kita tidak terbiasa menulis ternyata. Kita nggak terbiasa menulis. Saya itu kadang-kadang kalau memberikan pesan itu jangan sekali saya tulis, lebih baik saya ucapkan, voice note. Karena kalau ditulis itu pasti ada yang terlewat dan nggak dimengerti. Tapi kalau dengan ucapan itu langsung dimengerti. Itulah kelemahan saya. Jangan tahu ya, jangan sampai ngikut saya lah. Dan itu ternyata hobi saya membaca itu nurun ke anak-anak saya. Ketika liburan, ingin dibelikan apa? Jawabannya 1, buku. Terus saya nggak tahu nih di rumah itu sudah berapa banyak itu buku yang koleksi saya. Saya nggak peduli, nggak masalah harus membeli banyak buku, yang penting tersalurkan. Gitu ya. Jadi ini salah satu gambarannya. Oke, sekarang kita lihat ini statistik ya. Nah, di sini ada yang namanya pelaporan. Ini statistik koleksi. Di sini ada total buku 4.000. Nah, sekarang ini mau berkurang lagi 2.000. Asalnya ada 6.000. Saya nggak tahu 2.000 itu kemana. Perpustakaan Pemkab KPAB itu 7 kali pindahan, kayak anak kucing aja. 7 kali pindah, hilang, itu kurang lebih 2.000. Dan yang 2.000 itu termasuk koleksi-koleksi langka yang berbahasa Belanda. Itu sangat saya menyesal sekali. Mahal. Karena itu bernilai tinggi dan saya ketika masuk itu sudah banyak yang hilang. Karena disangka kalah bahasa Belanda ini. Dan bahkan 4 tahun yang lalu, saya dapat informasi bahwa buku yang dimiliki yang masih ada cap lembaga saya awal itu ada di salah satu kolektor di Surabaya. Di salah satu kolektor buku di Surabaya. Siapa? Tidak menyebutkan nama. Ya ditelusuri juga.
Ya bisa sih, tapi nanti akan melibatkan banyak orang dan banyak pihak. Ya sudahlah, akhirnya kita diam saja dan ya itulah, kita jadi dengar cerdas, Bu. Baik, 4048 yang memiliki itemnya itu kurang lebih 3500. Itu nanti gimana kita lihat. Oke, kita lihat. Yang dimaksud dengan yang memiliki item. Nah, ini yang 500 itu yang tanpa item. Artinya ini buku ini ketika kita lakukan stock take, kita lakukan sorting, itu apakah sedang dipinjam atau benar-benar hilang, itu kurang lebih 500. Saya nggak tahu di mana, karena kebayang 7 kali pindah. 7 kali pindah itu ya berarti bisa saja di satu tempat, kemudian ada orang yang pindahinnya bawa, nggak tahu juga. Karena kita tidak dilibatkan oleh perpustakaan ketika itu pemindahan terjadi. Dan itu yang saya sakit hatinya, ketika itu perpustakaan dibongkar, itu saya sedang ada di luar. Ketika saya masuk ke kantor, itu perpustakaan itu udah kosong, rak sudah nggak ada, meja sudah nggak ada, buku sudah nggak ada. Dan padahal di meja itu masih ada berkas-berkas saya yang penting, termasuk juga uang saya kurang lebih 500.000. Itu kayaknya udah bablas. Buku-buku juga. Yang berhasil saya selamatkan adalah lemari katalog, lacinya gitu. Itu satu-satunya yang berhasil saya selamatkan, bawa ke rumah. Karena di BMN itu sudah nggak ada, bawa aja ke rumah. Itu memiliki nilai yang sangat tinggi karena sekarang kan sudah nggak ada katalog itu. Nah, ini yang tidak ada ini adalah yang belum tahu apakah bukunya ada atau tidak. Dan ini saya prediksi kalau untuk memperbaiki sistem ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, 2 atau 3 bulan, tanpa saya harus digabung oleh kegiatan apapun. Dan itu nggak bisa. Baru duduk panggil, baru juga duduk sudah ada telepon dari Aceh. Barusan juga ada telepon dari Aceh. Tadi di jalan sebelum ke sini saya zoom dulu Pak di Gokar sambil zoom. Jadi ya seperti itu. Ini yang saya belum tahu apakah bukunya ada atau tidak. Oke, kemudian yang dipinjam itu kurang lebih sebanyak 34. Ini yang 13 orang tadi yang telat mengembalikan, ini minjem 34. Dan salah satunya itu pasti ada nama saya yang belum mengembalikan. Kenapa? Gak tahu ini siapa yang memasukkan saya. Bukunya memang dipinjam, cuma tiba-tiba atas nama kamu ya. Ini ya. Terus total eksemplar dalam koleksi totalnya itu adalah 6.142. Jadi kurang lebih satu judul buku itu ya 2 eksemplar ya rata-rata. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat dalam grafik. Nah, kan cantik tuh kalau kita nah ini persentasenya Pak. Nah, gitu kan. Ini modul, kemudian ini buku. Oh, kelompoknya. Majalah. Nah, kan cantik nanti kalau misalnya dibuatkan statistiknya. Nah, ini juga menurut kalau tadi itu adalah media ya. Kalau ini adalah jenis koleksi. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah 10 judul terpopuler. Jadi banyak dipinjam nih. Ini yang banyak dipinjam. Ilmu komunikasi ada 2, kemudian pembinaan organisasi dan seterusnya. Jadi inilah yang nantinya akan memudahkan Bapak Ibu
untuk menampilkan kinerja TBM Bapak Ibu. Kinerja sehingga kalau misalnya ada statistik, ada foto, ada kunjungan, statistik kunjungan, peminjaman dan seterusnya, itu akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk menarik minat orang. Karena kadang-kadang gini, coba dilihat di yang Bapak Ibu beli di Tokopedia. Yang pertama Bapak Ibu lihat adalah berapa sih yang nilai ratingnya berapa, ya kan? Kalau ratingnya 2, saya nggak yakin Ibu akan mau membeli di sana. Minimal 4 ke atas. Wah, ini bagus nih. Komentarnya juga. Satu saja ada yang berkomentar yang jelek, maka saya pastikan bahwa Bapak Ibu tidak akan beli di sana. Carilah yang lain aja yang tidak ada negatif komentar. Nah, ini kan. Jadi itu nanti akan menarik. Saya pernah mengelola perpustakaan desa juga selama 1 tahun sebelum saya kuliah. Dan itu bayangku 80% itu adalah anak SD Bu yang datang. Orang tuanya cuma, ada perpustakaannya. Gitu aja. Terus ada yang datang lagi, kamu tunggu di sini, jaga buku, kurang kerjaan aja. Ini kerjaan saya bilang gitu. Gara-gara buku, saya bisa keluar negeri. Gara-gara buku juga saya bisa keliling Indonesia. Saya katakan gitu kan. Gitu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki kualitas dengan memperlihatkan pengelolaan TBM kita. Jadi sebetulnya ini lebih kepada the next step TBM. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan TBM tempat Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini sebetulnya next step. Artinya kalau sudah Bapak Ibu sudah memaksimalkan peran TBM, kemudian menggunakan ini adalah salah satu langkah selanjutnya, sehingga nanti kita benar-benar bisa berperan besar terhadap wilayah kita. Makanya tadi kan, misalnya di Ibu, misalnya pertanian, maka bagaimana pengolahan pertanian supaya tidak terbuang percuma? Karena saya melihat banyak yang dibuang gitu loh. Sayur itu dibuang, gitu kan. Jadi aku ngerti kalau saya punya kendaraan aja mau saya bawa gitu. Tapi karena pertama saya masih SD, SMP gitu, mau bawa pakai apa gitu. Dan itu bapak saya itu dulu itu sering bawa gitu sayuran gitu. Benci saya dulu itu sayuran. Kalau bapak saya pulang itu pasti bawa sayuran, wortel lagi, kentang lagi. Tapi setelah tahu bahwa sayuran dulu bagus, nyesel saya kenapa dulu gak suka gitu. Nah, sementara istri saya sekarang gila sayuran, sementara saya gak begitu gila, jadi ya sudah dimakan aja. Awalnya sih supaya menghargai, tapi lama-lama jadi enak juga. Nah, ini yang harus Bapak Ibu, ini gambaran singkat saja sebetulnya dari apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi sekali lagi bahwa ini otomasi ini nanti dengan stepnya dari sebuah pengelolaan TBM. Yang penting nanti itu Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara mengembangkan atau mengelola TBM itu supaya benar-benar bisa efektif, gitu ya. Yaitu salah satunya adalah dengan yang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional itu adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi nanti misalnya di daerah itu punya keahlian atau wilayahnya apa, maka disiapkan materi-materinya atau koleksi-koleksinya, kemudian yang nantinya secara tidak langsung masyarakat di sana datang ke TBM kita, kemudian nanti membaca, kemudian ada keinginan untuk membuat sesuatu dari apa yang ada di lingkungan kita. Seperti itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga yang salah memahami ketika perpustakaan inklusi sosial. Jadi perpustakaannya yang mengadakan bukan, tetapi perpustakaannya itu yang menyiapkan bahan-bahannya, materi-materinya,
Kemudian nanti para pengunjung pemustaka itu membaca, meminjam, kemudian melakukan sebuah upaya untuk misalnya pelatihan. Kita fasilitasi dari segi misalnya tempat dan juga koleksinya. Jadi itu kesana maksudnya. Kan di beberapa daerah termasuk di ada yang minuman dari pala gitu ya, sari pala gitu kan, itu karena memang di sana itu banyak pala, penghasil pala. Daripada pala yang misalnya dijual begitu saja kan tidak begitu menjual, tapi kemudian dibuatkan sebuah inovasi. Nah inilah yang nanti diharapkan dari Bapak Ibu inilah untuk bisa mengakomodir atau bisa menciptakan peluang-peluang seperti itu. Oke begitu. Jadi ini saya hanya sekedar pembuka saja. Jadi nanti Bapak Ibu tertarik kita lanjut. Bapak Ibu tertarik nanti kita lanjut seperti apa, gitu ya. Karena memang kalau untuk otomasi itu nggak cukup satu kali, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber. Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Dari rumah intinya mungkin gitu ya. Kalau misalnya sistem itu kan Bapak Ibu tadi saya lupa mengenai UPS itu lupa. Ini kan praktek ya, saya buat itu. Iya. Itu seharusnya gitu ya. Ini membuka saja. Membuka saja. Membuka. Karena ada turun lagi, mudah-mudahan itu lebih berkembang lagi. Silakan Ibu kalau ini ada kesempatan bagus nih. Nanti kan setelah ini Pak ada apa? Kalau dari itu Ibu Ida katanya mau menyampaikan. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Siti Nurahayu dari Saung Literasi Hati. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Selain ini kita belajar berliterasi digital ya. Insya Allah saya mau belajar juga Pak. Emang saya sains tapi perpustakaan juga sedang belajar Pak ya. Insya Allah bertahap. Nah ini untuk tanyakan kalau otomasi ini apakah pembukuan secara manualnya diperlukan atau tidak? Apakah double? Jadi kan double. Tapi kan kalau komputer rusak khawatir hilang. Gitu ya. Terus untuk masalah inklusi, betul banget subhanallah ya. Saya juga jadi termotivasi di rumah itu kan ada anak binaan Pak. Ada yang broken home sama yang anak yatim piatu. Ya alhamdulillah dari penerbitan saya sumbangkan untuk kegiatan mereka jadi ada penjaganya yang saya bayar juga untuk menjaga perpustakaan karena saya mengajar juga Pak ya selain penerbitan. Jadi ingin memberdayakan betul pertanian di daerah saya banyak yang barang-barang terbuang. Insya Allah dari mungkin daun akan dijadikan apa? Nanti insya Allah berinovasi. Terima kasih inspirasinya Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Ibu dari mana? Saung Literasi Hati. Di Parkan Parahyangan Kencana. Parahyangan Kencana. Dekat ya. Ya. Soalnya saya juga punya rumah yang selalu yang rumah dewan itu. Daerah sini, daerah. Iya. Seperti itu. Kalau saya double, jadi manualnya ada, karena menjaga apabila sistem itu tidak bisa dibuka atau mengalami gangguan, gitu ya. Jadi nggak apa-apa double juga, toh sambil jalan. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan otomasi full, maka harus sering di backup. Tiap hari nih. Ya, bagaimana cara membackupnya? Nanti itu kita akan lebih khusus Pak. Jadi lebih khusus. Kalau ini hanya sekedar pembuka saja lah, gitu. Gerbangnya saja gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara misalnya menyimpan backup itu seperti apa. Jadi itu yang harus kalau saya sih backup itu seminggu sekali. Backupnya itu seminggu sekali. Tapi ada teman saya yang itu tiap hari backup daripada ada apa-apa. Jadi untuk database atau untuk
itu saya menggunakan dua. Hmm. Jadi secara tertulisnya, kemudian di sistem ya, gitu. Jadi itu nanti ibu tinggal memanfaatkan banyaknya staff atau banyaknya SDM yang ada di tempat ibu. Kalau misalnya banyak ya sudah nggak apa-apa, kita dilatih saja mereka untuk bagaimana cara membackup, kemudian nanti menyelamatkan data atau bagaimana supaya datanya itu tidak hilang dan sebagainya. Ada pelatihan khusus nggak Pak? Ya, Biar mereka ikutan pelatihan. Ini nggak seperti yang saya sampaikan bahwa otomasi ini nggak cukup sekali, nggak cukup sekali. Ini saya belajar 3 hari itu masih banyak hal yang belum saya kuasai. Artinya ya minimalnya 4-5 kali pertemuan lah seperti itu. Dan saya pun sampai sekarang pun masih tetap belajar. Artinya karena kan tiap hari itu akan ada sesuatu yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua tadi saya ucapkan juga selamat Bu atas upaya untuk memberdayakan, karena ini sebetulnya TBM ini hadir adalah untuk memberdayakan. Iya, masyarakat. Memberdayakan. Bagaimana? Jadi intinya gini, bagaimana orang akan menghargai kita ketika kita tidak menghargai profesi kita, gitu kan? Saya itu dulu itu sebelum saya masuk ke kantor itu profesi saya itu hanya ya jaga buku lah, gitu. Jaga koran, tukang jualan koran itu Pak. Saya sampai gitu. Betul. Tukang jualan koran karena setiap itu dijual. Dan bahkan kemarin itu ketika saya mengeluarkan semua koran dan itu sampai menghasilkan kurang lebih adalah sampai 1 gitu ya. Itu disangkanya uang itu akan saya makan. Tidak. Saya laporkan ke pejabat, ini Pak hasil darinya, mangga. Kemudian ya sudah bagikan. Tapi saya nggak mau bagikan hanya untuk orang-orang perusahaan saja. Saya bagikan termasuk ke security saya bagikan rata. Dan akhirnya hanya dapat berapa? Saya sebagai pengelolanya hanya dapat 200-an, yang lain hanya 50.000. Tapi semua kebagi dan diam semua langsung. Yang dari 200.000 yang saya dapat itu banyak orang yang nggak kebagian itu masih ngomong-ngomong. Padahal itu bukan tugasnya. Jadi nggak apa-apa lah. Kita lillahi ta'ala dulu lah gitu, seperti itu. Dan itu nanti alhamdulillah beberapa kegiatan juga karena saya sering dipanggil juga, saya mengisi latihan perpustakaan sekolah udah 5 angkatan. Itu gara-gara kayak ini tadi gitu. Kita lakukan sebuah ini maksudnya apa? Keuntungan dari silaturahmi itu. Kita semakin banyak bersilaturahmi itu akan memanjangkan rezeki, itu saya rasa sekarang gitu ya. Jadi itu mah belakangan lah gitu kan, seperti itu. Dan ini yang memang harus diikuti juga oleh daerah-daerah yang lain. Jadi kan kadang-kadang gini, ternyata berapa baunya, tapi tidak ada upaya kita untuk misalnya merubah membantu. Gitu. Itu sama saja dengan membiarkan. Mereka seperti itu kan tidak ada wadah. Ya. Tidak ada yang mengarahkan, ya. Pak, tidak ada. Betul, tidak ada wadah. Jadi ini yang harus diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Mungkin itu jawaban saya. Ya. Terima kasih. Mungkin kepada Ibu yang saya hormati, demikian dan sekian Ibu dan pertanyaannya. Nanti setelah ini saya tutup, mungkin Ibu kita akan beberapa. Terima kasih Pak narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ini dibuka, mungkin di sekarang kita akan bertemu lagi, mungkin 1, 2, 3, mungkin 5 kali. Dan nanti di yang akan datang kita perlu berangkat masing-masing. Ya, betul. Terima kasih atas segala perhatian. Bila itu sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.